Halo para peserta WSO Basic Straight Line Quilting. Kita masuk ke motif atau desain yang berikutnya, yaitu brickstone atau batu bata. Nah, sebelum kita masuk ke cara menjahit, saya akan jelaskan cara menggambarnya terlebih dahulu ya. Nah, di sini teman-teman, bagi kalian yang menggunakan sepatu free motion ya, seperti ini, kalian wajib atau terpaksa harus membuat garis full ya, jadi garis seperti ini. Jadi kalian harus buat garis horizontal, lalu vertikalnya juga ya, sampai penuh. Nah, tapi kalau kalian menggunakan sepatu ruler, kalian cukup menggunakan garis tepi sebagai panduan ya. Jadi setelah kalian nanti jiplak keliling dari karton ini ya, nanti garisnya bisa kalian gunakan sebagai patokan. Jadi nanti kita cukup menggunakan penggaris dan roller foot ya. Seperti ini contohnya nanti. Ini nanti kalian gunakan garis-garis yang ada di penggaris ini. Jadi tidak perlu menggambar semua garis seperti ini ya. Tapi kalau kalian pakai ini, terpaksa kalian gambar dulu garis-garisnya. Nah, jadi saya sarankan kalian berinvestasilah di sepatu roller ini ya. Oke, sekarang kita akan mulai menggambar ya. Kalian siapkan penggaris, boleh pakai penggaris patchwork, boleh pakai penggaris ini ya, saya menyebutnya penggaris kampuh atau penggaris HST, terserah teman-teman ya. Nah, siapkan juga vena frictionnya. Oke, sekarang kita akan gambar tepinya terlebih dahulu ya. Oke, jadi teman-teman, kita buat garis terlebih dulu di sini. Mbak, saya sudah terlanjur menjahit tepinya, sudah ada dakronnya, bagaimana? Ya sudah, nggak apa-apa, tapi lain kali kalian gambar sebelum di dakron ya. Jadi harus digambar di permukaan yang rata terlebih dahulu. Nah, teman-teman, di sini saya hanya memberikan sedikit, tapi kalau teman-teman harus menyediakan space yang cukup banyak ya, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, supaya teman-teman bisa megang dengan baik. Nah, ini saya contohkan yang kainnya cukup ngepres ya, misalnya sudah tidak ada lagi kainnya. Oke, sudah ya. Nah, sekarang kita akan buat garis horizontalnya. Nah, jadi kalau di bata ini adalah horizontal ya. Nanti yang ini vertikal. Nah, kita akan buat horizontalnya, tapi seperti ini ya. Jadi kalian ambil penggaris patchwork boleh, penggaris ini pun boleh ya. Jadi kalau pakai penggaris ini kebetulan jaraknya sudah 1/2 inch ya. Jadi kalian bisa langsung seperti ini. Pastikan siku-siku ya teman-teman ya. Oke, nah jadi satu, kalian geser lagi sampai habis ya, sampai ke kanan, selesai sampai sini. Nah, kalau kalian pakai penggaris yang ini, kalian letakkan garis ini ya, garis yang berjarak 1/2 inch dari tepi, letakkan di sini ya, seperti ini. Kemudian kalian garis. Nah, berikutnya demikian juga sama. Kalian letakkan garis 1/2 inch ini di garis yang sudah kalian buat. Nah, seperti ini. Kita akan buat yang berikutnya sama. Letakkan garis ini di sini. Saya yakin kalian sudah paham ya cara menggaris yang benar, yang tegak lurus. Nah, kalian lihat di sini lurus, ini lurus, ini lurus ya. Seperti itu terus sampai ke kanan ya, teman-teman ya. Ini harus benar-benar lurus ya, teman-teman, karena ini kan kalian jadikan patokan. Kalau kalian menggambarnya miring ya sudah, nanti jahitnya juga ikut miring deh. Nah, oke, ini contoh yang menggaris semua ya. Oke, saya selesaikan dulu sampai akhir. Ini dia garis horizontalnya yang sudah kalian buat ya. Sekarang kita akan buat garis vertikal atau batak-bataknya ya. Jadi jarak dari tepi ke bata 1 itu 1 inch. Kemudian kalau baris kedua itu pertama diawali dengan 1/2 inch, kemudian 1, 1, 1 ya. Kalian bisa gambarnya seperti ini. Kalian letakkan garis 1 inch di tepi
garis pertama seperti ini, kalian letakkan tegak lurus ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan buat garis secara berselang-seling ya. Jadi kita buat garis di baris pertama, ketiga, kelima, dan seterusnya seperti ini. Oke, nah kalian boleh lanjutkan dulu sampai habis, nanti baru lanjut ke baris kedua. Oke, caranya sama ya, letakkan garis 1 inch di garis yang sudah kalian buat tadi. Oke, lanjut sampai ke kanan ya. Oke, sudah jadi ya, jaraknya 1 inch, 1 inch, 1 inch. Sekarang kita lanjut ke baris kedua, keempat, dan seterusnya. Awalnya kita mulai dengan membuat garis berjarak setengah inch ya teman-teman ya. Oke, seperti ini. Sekarang kalian lanjut ke baris yang berikutnya, 2, 4, dengan jarak 1 inch ya teman-teman ya. Jadi jarak dari garis ini ke garis berikutnya itu 1 inch. Jadi hanya awal saja yang setengah. Begitu seterusnya sampai kanan ya teman-teman ya. Oke, ini dia yang sudah jadi. Nah, kalau kalian menggunakan sepatu free motion, kalian bebas bergerak. Yang pasti jaga supaya kain itu tetap lurus seperti ini. Terus jangan gel ya. Penggunaan sepatu ini cukup memakan waktu ya teman-teman ya. Jadi kalian harus pelan-pelan jahitnya supaya tidak meleset atau melenceng dari garis. Setelah garis horizontal sudah selesai, kalian jahitnya seperti ini. Sini ke bawah. Itu ya. Oke. Kalau kalian mau lewat jalur yang lebih panjang boleh. Misalnya kalian mau begini, bawah, sini ke atas. Jadi kalian mau selesaikan baris pertama dulu boleh. Terserah ya. Ya, jadi bolak-baliknya terlalu panjang dan kalian harus travelingnya cukup banyak ya, dan itu kalian harus tepat di garis kalau sedang traveling ya. Nah, jadi lebih baik saya sarankan kita menggunakan jalur yang tercepat. Caranya seperti ini. Ya. Kemudian kalian putar ke bawah. Lanjut. Nah, itu lebih cepat dan tidak terlalu banyak travelingnya ya. Nah, seperti itu gambaran cara menjahitnya jika menggunakan sepatu free motion. Lalu bagaimana kalau kita pakai sepatu ruler? Bagi kalian yang membuat garis full ya, berarti kalian tidak perlu melihat garis-garis di sini ya. Tugas kalian hanya menjaga supaya sepatu lurus. Nah, jadi seperti ini caranya sama. Kalian ke kanan terlebih dahulu, mengikuti garis yang sudah kalian buat. Nah, kemudian kalian cukup menjaga jarum agar tetap di garis ya. Nah, salah satu cara agar kita bisa menggaris lurus yaitu dengan meletakkan kaki penggaris ini di garis yang sudah kalian buat. Nah, ini kalian letakkan di sini ya jarumnya ya, seperti ini. Nah, kalian buat agar tepi penggaris berada di tepi garis. Nah, seperti ini. Nah, kalian tinggal garis saja. Oke. Kemudian ke kanan. Nah, kalau kalian ingin mundur, sama, kaki yang ada di atas ini, kaki 1/4 inch itu, tepinya letakkan di garis, seperti ini. Ya. Jadi kalau kalian ingin mundur, seperti ini. Oke. Seperti itu. Oke. Kalau kalian tidak mau mundur, tapi muter, seperti ini. Sama caranya ya. Jadi kalian cukup meletakkan kaki 1/4 inch ini di garis.
Saya sarankan nanti belajar untuk tidak muter-muter quilt ya, tapi untuk awal bolehlah. Seperti ini terus ya. Nah, kalau sudah selesai sama caranya tadi, kalian ke kanan dulu, kemudian kalian lurus ke bawah, ke kanan lagi. Nah, kalian diusahakan kalian bisa menggunakan penggaris dengan cara seperti ini ya. Jadi penggarisnya ada di bawah, seperti itu, seperti ini. Gitu ya. Tapi kalau kalian misalnya, aduh saya lebih mahir dari atas ke bawah gitu, puter-puter ya sudah, nggak apa-apa. Misalnya begini, kemudian kalian putar ini, boleh, tapi sebaiknya kalian berlatih ya. Jadi seperti ini, kemudian penggarisnya menjaga, set, set, set. Nah seperti itu. Nanti kita akan lihat di part berikutnya ya. Ini hanya gambaran awal saja. Oke, saya rasa jelas ya. Nah, ini untuk yang digaris. Kalau yang tidak digaris gimana? Seperti ini contohnya ya. Kita sudah membuat satu garis. Kalian nanti buatnya seperti ini. Kalian untuk membuat satu garis pertama ya, untuk membuat garis pertama. Nah, kalian letakkan garis setengah inch ini di tepi garis ya. Oke, saya ulang. Jadi kita letakkan garis setengah inch ya di garis pertama seperti ini. Oke, kemudian kalian jahit ke bawah. Nah, ketika sudah sampai kita ingin ke kanan, kalian geser ke kanan, kemudian gunakan garis setengah inch ini lagi, letakkan di garis yang sudah kalian buat ya, atau jahitan yang sudah kalian buat seperti ini. Nah, kalian naik ke atas. Oke, kalian sudah sampai ke atas, kalian ingin ke kanan, silakan kanan. Letakkan kembali garis setengah inch di jahitan yang sudah kalian buat tadi ya. Nah, gitu seterusnya ya teman-teman ya. Jadi gunakan garis yang ada di sini untuk patokan kalian. Jadi tidak perlu kalian menggambar banyak garis ya. Jadi cukup seperti ini. Setengahnya ditaruh di garis yang sudah kalian buat. Geser lagi. Geser lagi, geser lagi, geser lagi, dan seterusnya seperti itu. Oke, nanti kalian akan lihat caranya di part kedua ya. Yang penting gambarannya sudah kalian tangkap ya. Oke, saya rasa itu. Jadi sekarang kalian tugasnya adalah, terserah kalian mau menggambar semua garis-garisnya boleh, atau mau membuat garis satu kotak dulu boleh, supaya nanti kalian langsung menggunakan garis-garis yang ada di penggaris ini. Atau kalau mau tetap menggaris full, karena mungkin kalian, aduh mbak saya nggak pede nanti penggarisnya nggak lurus gitu ya, ya udah nggak apa-apa, kalian buat garis semuanya. Nanti kalian seperti ini ya, letakkan kakinya di garis, nanti jahit. Oke, silakan teman-teman.